Pak Agus. Rayu, Bang. Saya ingin melanjutkan sastra Cetha yang kemarin itu loh Pak D, yang apa Mbak? Setelah Cocok Muntal Klopo. Kemarin kan kita sempat bahas Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Ya itu yang ingin saya tanyakan lebih lanjut itu Pak D. Iya. Bagaimana seperti yang apa itu kemarin tuh Mas Aslin yang tanya loh, Pak D, Bhinneka Tunggal Ika itu apa termasuk sastra Cetha? Iya. Sastra Cetha itu salah satunya ngupas itu tadi, Pak. Iya, itu gimana kok masuk dalam sastra Cetha itu Pak D? Iya. Bhinneka Tunggal Ika itu. Saya jelaskan ya, Pak. Iya, kenapa kok masuk ke situ? Gini. Iya. Saya jelaskan ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan salam Rahayu dan salam Nusantara. Gini loh Pak, sastra Cetha itu kan sebenarnya bukan bahasan yang panjang kali lebar kali tinggi, ya Pak, atau kali dalam ya. Sastra Cetha itu kan satu kalimat, tapi maknanya itu sangat luas gitu loh Pak. Betul sekali. Ya kan? Iya. Kayak kemarin kita pernah bicara Bang. Ojo dikebiawi apa asine. Iya. Ini singkat, Mbak, tapi kalau kita jabarkan itu luas. Kelibian untuk dadekno grojokan. Iya. Singkat toh, Mbak? Iya. Tapi luas. Ya, termasuk Cecak Muntal Klopo. Itu juga. Iya. Lama Iya. luas. Lah ini juga Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Yang ada di pita yang dicengkram oleh lambang negara kita ya, Mbak ya. Iya. Burung Garuda. Burung Garuda ini kalimat sakti, Mbak. Semuanya orang tahu, Mbak ya di sini, Mbak ya. Iya. Bahwa kata Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kutipan Kitab Sutasoma karangannya Empu Tantula. Iya. Kata Bhinneka Tunggal Ika ini kan diambil dari bahasa Jawa kuno, Mbak. Di mana Bhinneka itu kan artinya berbeda-beda atau beragam. Iya. Tunggal itu artinya satu. Ika itu artinya itu atau juga. Iya. Dua. Ya, makanya orang bilang Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu juga, satu jua kan gitu, Mbak. Iya. Kalau orang Inggris bilangnya apa, Mbak? Unity in diversity gitu ya, Mbak ya. Iya. Unity in diversity. Apa, Mbak? Unity itu kesatuan. In diversity itu dalam keragaman gitu loh, Mbak. Intinya beragam-ragam tapi tetap dalam satu persatuan. Itu yang disebut orang Western people ya, orang Inggris bilangnya. Unity in diversity itu nama lain dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sakral sekali Pak. Sakral itu, Pak. Sakral. Itu kayak mantra suci gitu. Modelnya ya mohon maaf ya, bukan saya nyamakan nanti dianggap melecehkan ya. Ya kayak Bismillahirrahmanirrahim itu Pak. Iya. Kalimat ini kan pendek Pak. Iya. Tapi kalau dijabarkan nggak habis baik 20 tahun. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua yang terjadi itu kan karena Rahman dan Rahim kan ya. Iya. Nah, sama dengan ini Mbak. Bhinneka Tunggal Ika itu kesakralannya kan di situ. Iya, bisa mempersatukan ya. semua unsur semua suku-suku yang ada di dalam Nusantara kita ini untuk menjadi satu, sama-sama memiliki Indonesia, sama-sama mempunyai hak dari Indonesia, sama-sama mempunyai kewajiban bangsa lain sampai terheran-heran. Bangsa lain banyak yang iri, Mbak. Iya. Mereka itu loh, Mbak, 5, 10, 6 suku aja sampai sekarang gegeran nggak selesai-selesai. Iya. Kita tahu loh, Mbak, ya. Nggak usah kita sebutkan nama negara mana. Iya. Sudah cari sendiri lah, Mbak. Iya. Agama 2 aja, ribut sampai sekarang nggak selesai-selesai. Bahkan masa 2 loh, Mbak, yang satu A, yang satu B, padahal sama-sama agama itu, gitu loh, Mbak. Iya. Rupanya sampai sekarang nggak selesai-selesai. Lah kita itu loh, Mbak, agama ada 5, belum lagi APK, agama penghayat, ya Mbak, agama asli Nusantara, tapi kita fun-fun aja loh, Mbak. Iya, betul. Apa saking sakralnya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi apa ya? Mungkin ya saking sakralnya Bhinneka Tunggal Ika itu Pak. Sehingga kalimat ini itu mempunyai sawab. Apa itu sawab? Tahu Mbak sawab? Iya. Doyo kawigatan. Daya kekuatan. Atau doyo kekuatan yang bisa seperti itu gitu loh, Mbak. Mempersatukan semua suku yang ada di Nusantara ini menjadi satu itu tanpa ribut dan rame. Mungkin yang kita Empu Tantula dulu itu ribuan tahun yang lalu itu membuat
Bhinneka Tunggal Ika itu juga sudah diberikan hal-hal spiritual yang sangat tinggi, Pak. Saya tahu maksudnya Mbak Ageng, Mbak Ageng keliru. Saya yakin Bhinneka Tunggal Ika itu bukan karangan Emputan Tular, Pak. Tapi Eyang Empu ini dapat wahyu, Pak. Dapat wahyu. Iya. Dalam bentuk kalimat Bhinneka Tunggal Ika, itu yang diterapkan di dalam kitabnya itu tadi. Bahwa biar bagaimanapun, iya Pak, iya. itu kalau kayak di Al-Quran ya Mbak ya. Ya, kurang yakin, saya mondok 9 tahun, 9 tahun, apa punya. Allah ini menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ayo bantah. Betul nggak Pak? Ya betul. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dibedakan warna kulit dan juga bahasa mereka supaya mereka saling memahami. Ya. Ini kan persis dengan Bhinneka karangannya yang Emputan Tular itu tadi, Pak. Apa sih maksudnya, Pak? Emputan Tular ini paham gitu loh, Pak, bahwa manusia ini nggak mungkin sama. Nggak ada manusia itu satu dunia terus suku Jawa tok, itu nggak mungkin. Satu Nusantara aja nggak mungkin kok semuanya orang Bali, semuanya orang Madura, orang Sunda. Enggak. Kita semuanya ini hidup dalam suku yang berlainan. Iya, betul. Iya. Betul. Tapi Eyang Agung ini Bang, Eyang Agung Emputan Tular ini sendiri ngerti. Kalaupun kita berlainan, sebenarnya kita itu tunggal, Mbak. Ya. Kita itu satu, sama-sama manusianya, sama-sama makhluk Tuhannya. Jangan dilihat binekanya, Mbak, tapi dilihat tunggal dan ikannya. Gitu loh maksudnya Eyang Empu ini, Mbak. Iya, iya. Kalau masalah beragam, masa berlainan, pasti kita berlainan. Wong aku orang Jawa, kamu Madura. Yang satunya lagi orang Sunda, satunya lagi orang Sumbawa. Satunya lagi orang Papua. Iya, iya. Ya jelas berbeda. Makanya kita jangan lihat binekanya. Yang kita lihat itu tunggal dan ikannya. Gitu loh, Mbak. Iya, iya. Yang di Sastro Cetha itu yang saya lihat itu. Jangan lihat binekanya, Mbak. Kalau kita lihat binekanya, nanti kita pasti belum beda-bedakan. Kamu bukan kaumku, kamu bukan satu suku sama aku. Karena yang kamu lihat binekanya. Tapi pada saat kamu menyadari bahwa kita ini punya tunggal dan punya ika, ya, bahwa kita itu sama-sama tunggal. Tunggal maksudnya kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan dan kita sama-sama manusianya. Kita nggak akan membahas masalah Bhinneka tadi, Mbak. Sebetulnya kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu berkesinambungan, Pak Ade. Jadi walaupun berbeda-beda ya tetap satu jua. Nah, cuma kadang-kadang orang sekarang itu penerapannya nggak begitu, Mbak. Coba lihat, yang mereka lihat itu binekanya, keanekaragamannya. Iya. Bineka itu kan beragam-ragam, itu berbeda-beda, dong, Mbak. Betul. Kalau dia sudah merasa berbeda dengan kita, ya, dong, Mbak. Terus mereka menganggap bahwa nasab mereka lebih mulia. Ayo ngomong enggak? Mereka nggak melihat tunggal dan ikannya, gitu loh, Mbak. Mereka tidak melihat itu, mereka lihat keragamannya, mereka yang dipelototi itu binekanya, gitu loh. Iya, iya. Iya toh, sama Cinanya, sama Jawanya, sama Maduranya, sama Yamannya, sama Habibnya, kan gitu. Orang sekarang ini yang dilihat. Iya. Iya, iya, iya. Ayo ngomong enggak, wong sudah rame kayak begini kok. Nyambut gawe lek podo Cinoe gampang, kerjasama lek podo Jawai gampang. Iya kan? Berdagang kalau sama Maduranya gampang, gitu kan, Pak? Tapi kalau sudah lain, nah, apa yang dilihat kalau nggak binekanya? Mereka jarang, seharusnya kan enggak. Lah yang Agung dulu, Mbak, Emputan Tular itu ngomongnya kan nggak begitu, Mbak. Meskipun kita itu berbineka, tapi kamu harus ingat bahwa kalian ini tunggal dan ika. Kan gitu tuh maksudnya, Iya, Mbak. betul. Jangan kamu lihat binekamu, tapi tunggal dan ikamu itu tadi. Kamu sama-sama orang Nusantara, meskipun berbeda suku. Kamu sama-sama makhluk ciptaan Tuhannya, meskipun suku kamu berbeda. Kan itu maksudnya yang dulu, Pak. Nyiptakan Bhinneka Tunggal Ika itu. Lah orang sekarang enggak ya, Pak. Enggak bisa dibohong itu, Mbak. Mereka itu yang dipelototi binekanya tok, tunggal ikanya enggak tahu. Mereka buang di mana, mereka sembunyikan di mana. Gitu loh. Iya, iya, iya. Mereka menganggap bahwa klan mereka itu lebih mulia daripada klan yang satunya. Ya, mereka menganggap kaum mereka itu lebih bagus daripada kaum yang satunya. Mereka lihat kasta mereka itu lebih tinggi daripada kasta yang lainnya. Ini kan namanya yang dipelototi cuma binekanya, Mbak.
Karena mereka ragamnya itu sudah merasa berbeda, famnya sudah merasa berbeda. Surname kalau orang barat bilang, Pak, apa itu surname, Pak? Marga. Ya. Kasta, lebih tinggi punya Mbak daripada punyanya Mbak Ageng. Surname, marga saya lebih bagus Mbak daripada marganya Mbak Ageng. Fam saya itu ini Mbak, famnya Mbak Ageng kan itu. Ya. Iya. Family miliknya Mbak dari Al-Atos, itu Al-Asegaf itu kan fam itu Mbak. Iya, sama dengan saudara kita yang Manado kan juga punya fam itu Pak. Iya. Banyak fam atau fam itu kan? Istilahnya kan marga. Marga iya, surname kalau orang itu. Ya, Batak juga ada. Nasution, Panjaitan, Hasibuan, iya. Ya, banyak ya Pak. Jadi yang saya pandang di sini, Pak De, betapa hebatnya kata Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu Pak De. Iya, selama tidak diputus ya Pak. Jadikan satu ya Pak ya. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau Bhinnekanya tok yang diplototi, Tunggal dan Ikanya dibuang tak kemana, jadinya kayak sekarang Pak. Iya. Lebih bagus daripada itu. Gitu Pak. Iya. Ayo, jangan bohong kalian. Itu sudah terjadi Mbak sekarang ini. Makanya kita galakkan Pak. Ya semoga saudara-saudara kita se-Nusantara ini mau mawas diri dan sadar diri Pak De dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Sama Eyang Ibu juga sudah diajari, ya kok Pak? Iya. Dari ratusan tahun yang lalu. Ribuan tahun Pak. Ribuan tahun yang Mbak bilang ya. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu adalah agamanya orang Nusantara. Ageman itu pegangan Pak. Pegangannya orang Nusantara ya. Karena kita sadar Mbak, Nusantara kita ini bukan terdiri dari 1, 3, 4 orang suku. Tapi negara kita ini bersuku-suku, beribu-ribu suku, beragam-ragam suku. Lah kalau ini tidak ditunggalkan dalam satu ika, lah ini loh Mbak. Akhirnya ya kayak negara yang lain Mbak, ribut, perangan, bunuh-bunuhan, terjadinya civil war, ya Mbak ya. Apa itu Mbak civil war? Perang saudara, lah itu loh Mbak. Nggak selesai-selesai. Lah ini sebagian orang yang keplok-keplok yang otaknya kadrun-kadrun ini malah berusaha ke arah sana Mbak. Tunggal Ikanya dibuang, yang digembar-gemborkan itu Bhinnekanya. Biar bagaimanapun kalian dan saya tetap berbeda, karena di dalam diri saya ini mengalir darahnya inilah ini yang Bhinnekanya toh ini dipegang kan ini Mbak. Jadi dia menganggap bahwa dirinya ini tadi lebih mulia daripada yang lain. Iya, dia nggak sadar kalau dia sama kita ini sama-sama manusianya, sama-sama lahir di bumi Nusantara, sama-sama orang pribuminya. Dia nggak sadar. Ya, semoga dengan ini nanti saudara-saudara kita se-Nusantara ini sadar diri Pak De. Iya benar Pak. Iya, kita sudah diwarisi sesuatu yang agung ya Pak. Iya betul. Bukan maha agung, yang agung. Yang agung. Iya, yang benar-benar sudah terbukti dan teruji selama ratusan tahun, bahkan Bageng bilang sudah ribuan tahun sudah teruji Pak. Bhinneka Tunggal Ika itu Pak. Iya. Untuk mempersatukan wilayah kerajaan, untuk menyatukan wilayah satu kekuasaan, bahkan sekarang diterapkan dalam negara kita Mbak ya. Negara kita yang sebesar ini, yang archipelago Mbak ya, negara kepulauan, bukan kontingen atau negara benua, itu bisa bersatu padu hanya dengan satu kata, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, kok mau dipecah-pecah karuan kayak gitu ya Pak? Iya. Wah, iya, gawat ya Mbak ya. Jangan diulangi itu ya Pak, bagus itu ya. Semoga saya berdoa terus Pak De. Iya Mbak, supaya Bhinneka Tunggal Ika ini tetap saudara-saudara kita se-Nusantara ini tetap berbhinneka Tunggal Ika Pak ya. Berbhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya memandang bhinnekanya atau keragaman mereka atau kesukuan mereka, fam mereka, surname atau marga mereka, ya mereka tidak memandang itu. Tapi tetap memandang tunggal dan ikanya juga ya. Iya. Supaya nggak kacau Mbak, tetap seduluran gitu loh Pak ya. Sudah ya Pak ya. Terima kasih Pak De ya atas penjabarannya tentang hal Bhinneka Tunggal Ika yang sangat sakral sekali ya De.
Terima kasih Pak De. Rahayu. Rahayu, Mbak.